Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah, mari kita memulai dengan saat teduh lebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita beribadah kepada Tuhan. Mazmur 95 ayat dan 7 katakan, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya." Mari menghadap Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan. Dari Gita Bakti 244, Bapa, Engkau sungguh baik. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kasih karunia dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa untuk ibadah keluarga yang akan berlangsung sore hari ini. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan ditinggikan melalui ibadah rumah tangga ini. Tuhan Yesus, ampunkan salah dan dosa kami Bapa. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus yang kudus. Dan biarlah ibadah ini berjalan sesuai dengan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kami. Biarlah ibadah ini berjalan dari awal pertengahan sampai dengan selesainya bersama Tuhan Yesus. Hadirkanlah umat-Mu Bapa di rumah-rumah untuk mengikuti ibadah keluarga ini dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus urapi Pendeta Ibu Lopis Mustamu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu sehingga dapat kami mengerti dan menjadi pelita dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu itu Bapa. Kasihani kami Bapa, berbelas kasihanlah kepada kami. Tuhan juga memberkati tim multimedia
pemandu lagu, pemusik, dan saya sendiri sebagai liturgos dalam ibadah ini. Kami mohon juga Tuhan agar selama ibadah ini Tuhan, internet tidak bermasalah dan semua berjalan lancar Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Sempurnakanlah doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, dan kami mengucap syukur dan akan memulai ibadah ini. Amin. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita pada bacaan untuk hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayatnya yang ke-11. Dan sebelum kita membaca untuk merenungkan firman ini, marilah kita berdoa mohon bimbingan Rohul Kudus. Kita berdoa. Dalam penyertaan dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan, kami ada dan Engkau kumpulkan kami di rumah kami masing-masing
untuk menyatu dalam persekutuan di sekitar kebenaran firman-Mu. Firman yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Sebab itu dalam kelemahan dan keterbatasan setiap kami mohon, berilah Roh Kudus-Mu menuntun dan membimbing kami Tuhan, supaya firman ini boleh diberitakan dengan baik dan benar, dan dapat dimengerti dan dihayati dengan sungguh, untuk dilaksanakan dalam kesetiaan sebagai anak-anak Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Bersabdalah ya Yesus Kristus firman yang hidup, karena kami sedia untuk mendengar. Amin. Mari kita membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayatnya yang ke-11 yang mengatakan demikian. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia itulah kita yang mendengar firman Tuhan ini dan melaksanakannya dalam kehidupan kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Pada umumnya, orang akan menjadi kecewa kalau apa yang ia harapkan dalam hidupnya tidak menjadi kenyataan. Kebanyakan orang akan gusar hatinya, atau katakanlah tidak happy, kalau apa yang diperjuangkan dengan sungguh, tetapi ia tidak dapatkan itu. Ada juga orang bisa bersikap apatis, tidak peduli, masa bodoh, kalau apa yang dia upayakan tidak memberi hasil sesuai yang ditargetkan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dicintai Tuhan kita. Kalau kita perhatikan dari tanggal 19 September yang lalu sampai nanti tanggal 9 Oktober, melalui Sabda Bina Umat GPIB, kita dituntun untuk mengikuti perjalanan pelayanan Rasul Paulus. Sungguh menarik kisah ini. Apalagi kalau dibaca sampai pada pasalnya yang terakhir, pasal 28. Kita ingat, Paulus ini dulu, ia tinggalkan Yerusalem sebagai seorang yang gagah di atas kuda, dengan menggenggam surat kuasa yang dia dapatkan dari pemerintah Romawi, bahkan juga dari pemimpin-pemimpin orang Yahudi, untuk menangkap, menganiaya, membawa ke Yerusalem untuk dihukum, bahkan untuk membunuh, yaitu orang-orang yang percaya dan yang beribadah kepada Yesus Kristus. Orang-orang Kristen ia tangkap, ia sesah.
Kita tahu dia seorang yang menjadi saksi ketika Stefanus dirajam sampai mati. Tapi sekarang Paulus ini ketika dia kembali masuk ke kota Yerusalem, ironisnya dia menjadi seorang yang dikejar untuk ditangkap. Dikejar untuk dihukum, dianiaya. Bahkan ia ada dalam perencanaan untuk juga dibunuh. Mengapa? Sekarang ia justru memberitakan Yesus sebagai satu-satunya penyelamat, bahwa tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia diselamatkan. Yesus ini yang mengatakan, aku yang engkau aniaya Saulus. Dia tidak menghukum Saulus, tapi dia mengampuni. Dia tidak mencelakakan dan membinasakan Saulus, tapi dia menyelamatkan. Lebih dari itu, dia tidak membuang Saulus, tapi dia rangkul. Dia memperbaharui hidupnya menjadi alat keselamatan bagi banyak orang. Dalam menghadapi ancaman yang begitu luar biasa di Yerusalem, apakah Paulus takut? Apakah dia gentar terhadap tantangan-tantangan dan ancaman-ancaman itu, lalu dia bungkam 1000 bahasa? Atau lalu dia mundur 1000 langkah dari tugas yang dipercayakan kepadanya? Kan lebih baik cari suasana nyaman dari harus menghadapi begitu banyak tantangan. Tapi tidak. Paulus, dia tetap setia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, François Fenelon mengatakan begini, kesetiaan adalah melakukan apa yang harus dilakukan sekarang untuk persiapan terbaik bagi masa yang akan datang. Masa sekarang Paulus menghadapi kelompok orang-orang yang beringas untuk menganiaya dia. Kelompok Farisi dan Saduki yang mendakwa dia. Tapi Paulus, dia tetap pada hati nuraninya yang murni, percaya kepada Yesus. Bahkan di tengah-tengah tantangan itu, dia masih sempat untuk meyakinkan banyak orang tentang kebenaran yang ia beritakan. Baik di hadapan mahkamah agama, baik di hadapan masyarakat banyak, baik di hadapan Felix, Festus, Agrippa, bahkan sampai ke Kaisar di Roma. Paulus tidak takut. Dia tidak gentar. Dia tetap setia. Yesus pasti dia ingat pernah katakan bahwa seorang hamba yang setia terhadap perkara-perkara kecil akan diberi tanggung jawab dalam perkara-perkara besar. Sekarang dia menghadapi tantangan dalam perkara-perkara di Yerusalem. Tapi dia percaya dalam kesetiaannya ada perkara-perkara besar yang Tuhan sediakan bagi dia. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus berkati, menilik ayat bacaan kita, kita bayangkan Paulus yang juga seorang manusia biasa, pasti dia gelisah mengenai apa yang terjadi atas dirinya,
Apakah ia akan dibunuh di Yerusalem? Hingga keinginannya, rencana besarnya untuk memberitakan Injil sampai ke Roma, bahkan ke bagian barat yang lebih jauh, akan menjadi sia-sia. Karena dia tahu ada orang-orang yang bersumpah bahwa kami tidak akan makan atau minum kalau belum membunuh Paulus. Darah Paulus halal bagi mereka. Bayangkan dia ada di dalam kondisi seperti itu. Tapi perhatikanlah Bapak Ibu, saudara dan anak-anak yang terkasih. Di saat genting itu, barangkali Paulus dalam kesendiriannya, dalam kegelisahan dan kecemasannya, firman Tuhan mengatakan Allah sendiri berdiri di sisinya, menguatkan hatinya, serta meyakinkan Paulus bahwa dia akan bersaksi bagi Allah di Roma. Itu janji Tuhan bagi dia. Sekalipun perjalanan ke Roma itu tidak mudah dan tidak ringan untuk ditempuh, tapi ia sempat bersaksi dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Dan dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Itu kesaksian Paulus terhadap apa yang Tuhan berlakukan di dalam menggenapi janji Tuhan kepadanya. Kesetiaannya harus dipertanggungjawabkan di depan begitu banyak orang. Dan dalam mempertanggungjawabkan kesetiaannya, dia tetap memberitakan kebenaran itu tentang Kristus yang menyelamatkan. Dalam pelbagai macam tantangan, tapi janji Tuhan pasti. Dan harapannya untuk memberitakan firman di Roma menjadi kenyataan. Kita baca pasal 28 ayat 30 dan 31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus di Roma. Bapak Ibu, saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Di masa sekarang ini, barangkali ada keinginan dan harapan-harapan kita juga yang belum menjadi nyata, yang belum tergenapi. Katakanlah harapan untuk sembuh dari sakit, harapan untuk mendapatkan pekerjaan baru, harapan untuk boleh mendapatkan gaji yang sesuai untuk kebutuhan-kebutuhan hidup, harapan untuk mendapatkan jodoh. Barangkali ada di antara kita orang yang kecewa karena usahanya tidak menghasilkan, proyeknya tidak berjalan, usahanya ambruk, akhirnya menjadi bangkrut. Tanda tanya besar tentang hidup hari esok. Ada banyak masalah kehidupan yang dapat membuat semangat kita patah, bahkan iman kita goyah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Ayat firman Tuhan malam ini memberi kekuatan iman bagi kita. Menjadi bekal bagi kita. Memberikan pembelajaran bagi kita. Dalam menjalani hidup kita.
menuju hari esok yang Tuhan rancangkan bagi kita. 1. Ayat ini mengatakan kepada kita betapa Tuhan itu peduli terhadap anak-anaknya. Ia tidak membiarkannya sendiri dalam pergumulan dengan beban-beban berat. Ia dekat kita. Ia ada di sisi kita. Bukankah Yesus bilang, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Sampai kapanpun dia ada. Bahkan ada orang bilang, ia hanya sejauh doa kita. Yang kedua, Tuhan itu selalu memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita menggapai harapan-harapan kita. Karena setiap harapan yang dipautkan kepadanya tidak pernah ia tinggalkan sia-sia dan percuma. Paulus dalam kesaksiannya kepada jemaat di Filipi dia katakan, segala perkara, segala kenyataan kehidupan, suka atau duka, senang atau susah, aku dapat menanggungnya di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sebab dia tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, hendaknya kita tetap setia kepada Tuhan dalam perkara-perkara yang kecil, supaya kita pun berkenan kepada Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar bagi hormat dan kemuliaan namanya. Firman Tuhan ini menceritakan tentang kesetiaan Paulus. Tidak hanya ketika dia senang dan happy, tapi juga ia tetap setia ketika ada banyak masalah, ada banyak kegagalan, ada banyak cobaan, bahkan penderitaan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, dia berkenan di hadapan Tuhan untuk harapannya itu menjadi kenyataan. Dia tembus sampai ke Roma. Tantangan kendala apapun dia maju. Bahkan dia menjadi berkat besar di Roma. Sebab itu mari kita juga mau menjadi saksi-saksi Kristus yang setia. Dimanapun kita ada, kemanapun kita pergi. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan sebagai hamba yang setia, sukacita surgawi Tuhan sediakan bagi kita. Bahkan kuasa pemeliharaannya merangkul kita dan menjamin keamanan dan keselamatan itu bagi kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan menyanyi Gita Bakti 218 bait 1 dan 2. Menuntut langkahku.
Mari kita masuk di dalam doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa Kami dan doksologi dari Gita Bakti 389B. Kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan Allah yang kami sapa Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan bahwa kami boleh mengalami dan merasakan kasih setiamu yang tetap ada bersama-sama dengan kami. Tuhan peduli terhadap kami, Engkau memperhatikan kami, dan Engkau melakukan kepada kami segala sesuatu yang baik bagi keselamatan kami seturut dengan rancangan-Mu yang indah dengan tiap-tiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau jugalah yang menguatkan kami dan yang memampukan kami menjalani kehidupan kami sekalipun ada kenyataan-kenyataan yang tidak sama dengan apa yang kami inginkan dan harapkan. Sekalipun ada beban-beban hidup yang berat yang harus kami pikul. Sekalipun ada masa depan yang penuh tanda tanya di tengah-tengah keterbatasan kami pada satu pihak. Dan di dalam tantangan-tantangan yang begitu besar ya Tuhan yang harus kami hadapi. Allah yang kekal dan yang kudus, kami ada dalam suasana kehidupan yang juga membuat kami bertanya-tanya tentang pekerjaan kami, tentang kebutuhan-kebutuhan kehidupan kami, tentang kesehatan kami, tentang masa depan kami, keluarga kami, anak-anak kami. Ya Allah yang kekal dan yang kudus, terima kasih Tuhan. Bahwa firman Tuhan menyapa kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada dekat dengan kami. Engkau ada di sisi kami ya Tuhan. Ketika kami memanggil Engkau di dalam nama-Mu lewat doa, Engkau ada bersama dengan kami. Dan Engkau menjawab kami dengan segala harapan dan dambak kami. Sebab itu ya Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan kami mohon, tolonglah kami Tuhan. Berikan kekuatan iman percaya bagi kami. Berikan keberanian bersaksi bagi kami ya Tuhan. Berikan kesetiaan bagi kami ya Bapa. Dalam ketaatan kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang menantang kami. Yang melampaui kuasa-Mu yang menjamin keamanan dan keselamatan kami. Sebab itu, kuatkan iman kami untuk tetap berpengharapan kepadamu. Untuk setia mengandalkan Engkau ya Tuhan. Dan untuk mau menjalani hidup ini seturut dengan kehendak-Mu. Dan untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Allah yang kekal dan yang kudus. Kami mau berdoa untuk persekutuan jemaat GPIB Sumber Kasih. Kami berdoa bagi mereka yang berduka cita karena kehilangan kekasih-kekasih mereka. Kami berdoa untuk keluarga besar Uruilal. Khususnya kami berdoa untuk Nia dan Matthew Kailola, ya Tuhan. Yang kehilangan ibunda terkasih mereka. Tuhan kuatkan mereka. Tuhan tolong ayahanda mereka untuk menjadi ayah yang baik untuk mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah, juga yang rawat jalan, ataupun mereka juga yang tergarai lemah di rumah sakit. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk Ibu Din Mulyono, untuk Ibu Sumaryono, untuk Ibu Feli Tumanggar, untuk Bapak Edward Manu, untuk Paula Umbas di USA, untuk Mimi Bagiarta, untuk Bapak Sayaga, untuk Ibu Emi Sangari. Kami berdoa untuk Ibu Sofi Sugiharto, untuk Bapak Virgo Toyo, untuk Penatua Ibu Fani Liando, untuk Bapak Hengki Tuapatinaya yang ada dalam perawatan high care di Rumah Sakit Mayapada. Kami berdoa untuk Ibu Meli Burnama, Ibu Tati Pelupesi, Ibu Sri Pitaloka, Bapak Riki Patirajawani di Amerika, Oma Ros Pandanwangi,
Ibu Sondang Hutahayat Boro Pangaribuan, untuk Bapak Mesak Manuhutu, untuk Ibu Tisha Manuhutu, untuk Ibu Pemi Mogot, dan untuk Bapak Habel Nusa, bahkan ada nama-nama yang ada di hati kami dan yang ada di benak kami. Tuhan, Engkau tahu, dan Engkau Yesus tabib yang benar, tabib yang agung. Tuhan, kami percaya Engkau tahu pergumulan dan penderitaan setiap orang, dan Engkau yang dekat dengan setiap anak-Mu akan menolong, menguatkan, dan menyemangati mereka dalam menjalani berbagai macam bentuk perawatan. Ada sukacita bagi mereka yang diberkati secara khusus dengan pertambahan usia kelahiran dan perkawinan. Tuhan memberkati mereka. Ada warga jemaat juga dalam persiapan-persiapan untuk masuk di dalam kehidupan perkawinan. Tuhan juga memberkati mereka. Kami berdoa bagi kegiatan pelayanan yang berjalan seminggu ke depan, ya Tuhan, yang dilaksanakan oleh presbiter, oleh unsur-unsur pelayanan lainnya. Kami menatang kerja pembangunan ruang serbaguna 2 dan ruang pelkat, ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi panitia pengadaan tanda kasih emeritasi Bapak Pendeta Slamet Iskandar. Tuhan tahu segala kebutuhan dan Engkaulah sumber segala berkat untuk kebutuhan-kebutuhan semuanya ini. Kami serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi bencana-bencana alam yang terjadi dimanapun, wabah penyakit, dan upaya bangsa dan negara kami untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 yang memberi dampak yang luas bagi masyarakat banyak. Tuhan, upaya vaksinasi yang dilaksanakan, Tuhan memberikan semangat bagi seluruh masyarakat negara kami ini untuk mau menjalani vaksinasi dan juga menjalani kegiatan hari demi hari untuk melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Semuanya untuk kebaikan bersama. Tuhan, Engkau memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, dan pemerintahannya, gubernur dan wakil gubernur, bahkan seluruh perangkat pemerintahan sampai ke pelosok-pelosok desa. Tuhan berkati. Pelaksanaan PON di Papua, Tuhan, kami juga doakan supaya semuanya itu boleh berjalan lancar, aman, dan selamat sejak awal sampai selesainya. Bapa yang kekal dan yang kudus, terima kasih kami ada malam ini, ya Tuhan, dalam persekutuan ibadah secara bersama. Sebab itu kami mendoakan semua pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan ibadah ini. Tuhan memberkati petugas sound system, juga tim multimedia, ya Bapa. Begitu juga Ibu Lona Tiko Alu sebagai pemandu lagu, Tias yang menjadi pemain musik bersama dengan kami, ya Tuhan, Ibu Kristina Sukar sebagai liturgos dan hamba-Mu sebagai pelayan firman. Tuhan, kami semua berupaya untuk mempersembahkan yang terbaik, tapi kesempurnaan itu hanya ada padamu, ya Tuhan. Dan atas segala karya kami, Tuhan, Engkau berkati, Engkau menyempurnakan sehingga ibadah ini boleh menjadi satu kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi setiap kami yang ada di ruang virtual ini, ya Bapa, yang melaksanakan ibadah bersama. Tuhan, Engkau tilik setiap kami yang hadir dengan segala keberadaan kami, karena Engkaulah jawaban yang pasti atas setiap damba dan harapan hidup kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharakanlah kami dalam Yesus Kristus Tuhan penebus dan juru selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat pesan Alkitab. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke rekening GPIB Sumber Kasih seperti yang tertera pada layar. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendoakan persembahan syukur ini. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, berupa persembahan yang kami berikan kepadamu. Berkati dan kuduskanlah, serta pakailah persembahan ini sebagai alat kesaksian dan pelayanan di jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber berkat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang terkasih, kita harus meneruskan perjalanan hidup kita karena di dalam Kristus kita punya hari esok. Apapun kenyataan kehidupan yang kami hadapi, tapi dengarlah firman ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita angkat pujian Gita Bakti 115 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.